Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas peluang part yang kedua, yaitu tentang frekuensi harapan dan peluang komplement suatu kejadian. Simak terus video ini sampai akhir. Berikutnya kita ke frekuensi harapan dan peluang komplement suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian A adalah hasil kali antara peluang kejadian A dengan banyaknya percobaan. Dirumuskan, FHA sama dengan PA dikali N. FHA adalah frekuensi harapan kejadian A. PA adalah peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Ya, untuk lebih memudahkan memahami, nanti waktu di contoh soal aja ya. Kita ke peluang komplement suatu kejadian dulu. Komplement dari kejadian A adalah tidak terjadinya kejadian A, dilambangkan dengan A aksen atau A pangkat C. Jadi kalau kalian melihat ada lambang A aksen atau A pangkat C, itu artinya komplement dari kejadian A, atau tidak terjadinya kejadian A, atau terjadinya kejadian yang bukan A. Dirumuskan, PA aksen sama dengan 1 min PA. PA itu peluang kejadian A, PA aksen itu peluang kejadian bukan A, atau komplement dari kejadian A, atau peluang tidak terjadinya kejadian A itu. Oke. Waktu di himpunan, kalian sudah pernah belajar nih tentang komplement ini. Jadi misalkan di sini ada diagram Venn. Nah, diagram Venn kan seperti ini ya. Ini S atau semesta. Terus ini ada misalkan himpunan A. Maka A komplement itu adalah ini yang saya arsir. Daerah di luarnya A. Di luarnya himpunan A. Atau daerah yang bukan termasuk dalam A. Ini kita sebut dengan A aksen atau A komplement. Ya, di sini mirip-mirip. Prinsipnya sama. Komplement itu yang bukan itu. Rumusnya PA aksen sama dengan 1 min PA. Ya, untuk lebih mudah kan gini. Saya kasih ilustrasi aja. Misalkan gini. Peluang hari ini turun hujan 70% atau 0,7. Peluang hujan gitu ya. Sama dengan 0,7. Kalau peluang hari ini turun hujan 70% atau 0,7, kalau peluang hari ini tidak turun hujan, berarti berapa? Ya, berarti kan sisanya. Ingat tadi, peluang kan maksimum 1, jadi 1 itu dikurangi 0,7 atau 0,3. Jadi peluang hari ini tidak turun hujan 0,3. Kalau kalian tambahkan, P hujan ditambah P tidak hujan, itu 0,7 tambah 0,3 sama dengan 1. Jadi anggapannya, P hujan itu PA-nya, P tidak hujan itu PA aksen. Atau peluang kejadian bukan A, kan hujan komplemennya atau lawannya kan tidak hujan. Itu ya. Contoh lagi misalkan, peluang seseorang menang pada pertandingan, peluang menang adalah misalkan 60% atau 0,6. Maka peluang kalah berapa? Tergantung, nggak langsung 1 min 0,6 atau 0,4 ya. Karena gini, tergantung pertandingannya apa. Kalau pertandingannya balap lari atau pertandingan-pertandingan yang hanya mempunyai 2 kemungkinan, menang dan kalah, ya berarti peluang kalahnya 0,4. Tapi kalau misalkan pertandingannya ini, contoh misalkan sepak bola. Sepak bola kan selain menang dan kalah kan bisa seri atau draw. Kalau ada kemungkinan lain selain menang dan kalah, kita nggak boleh pakai ini. Nggak boleh komplement kejadian A, karena kan kejadiannya ada banyak gitu ya. Bolehnya seperti ini, peluang menang 0,6, peluang tidak menang 0,4, kalau itu betul. Ya, tidak menang itu kan bisa seri, bisa kalah, kalau itu betul. Ngerti ya? Jadi di sini kalian harus hati-hati menerapkan mana kejadian yang komplement dan mana kejadian yang bukan komplement. Kalau menang dan kalah di pertandingan sepak bola atau pertandingan catur yang masih memungkinkan untuk seri, itu menang dan kalah bukan komplement, karena masih ada kemungkinan hasil lainnya. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Dari contoh bintang, tentukan A. Frekuensi harapan munculnya mata dadu prima ganjil jika dilakukan 60 kali pelemparan. Kalau kalian masih ingat, di contoh bintang itu kita disuruh mencari peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini disuruh mencari frekuensi harapannya atau FH. FHA sama dengan PA kali N. N ini banyaknya percobaan, sudah tahu, 60. PA-nya itu, kalau kalian masih ingat, itu kan jawabannya sepertiga. Ya, atau di sini saya ulangi aja ya, biar kalian nggak bingung. Jadi, kita hitung PA dulu. Ini soal A ya. PA itu rumusnya NA per NS. NA itu, masih ingat ya, banyaknya anggota himpunan dari kejadian A.
kejadian A munculnya mata dadu prima ganjil. Prima ganjil itu kan 3 sama 5. Berarti Na-nya 2. Per NS-nya kan semuanya. Pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya gimana? Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah anggotanya ada 6. Jadi NS-nya 6, 2 per 6 atau sepertiga. Nah, untuk cari frekuensi harapan FHA, ya tinggal PA dikali dengan N. PA dikali N berarti sama dengan sepertiga dikali 60, berarti sama dengan 20 kali. Jadi kita dapatkan frekuensi harapan munculnya mata dadu prima ganjil jika dilakukan 60 kali pelemparan adalah 20 kali. Maksud dari frekuensi harapan itu gini. Kalau misalkan percobaan itu dilakukan 60 kali, maka logikanya atau harapannya mata dadu prima ganjil itu muncul berapa kali? Ya, kita kembali ke teoritis tadi. Kalau ada 60 kali pelemparan, logikanya kan ada 6 macam mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secara teori, mereka masing-masing muncul 10 kali kan, biar adil. Mata dadu 1 10 kali, mata dadu 2 10 kali, mata dadu 3 10 kali, 4 10 kali, 5 10 kali, dan 6 juga 10 kali. Nah, munculnya mata dadu prima ganjil berarti kan 3 sama 5, ya dijumlahkan. 3 atau 5, jadi 20 kali. Maksudnya itu seperti itu. Memang kalau kalian benar-benar melakukan percobaan 60 kali, belum tentu hasilnya 20 kali. Tapi gini, kembali ke definisi dari peluang kejadian dan frekuensi relatif. Semakin banyak percobaan, nilai frekuensi percobaan yang dilakukan itu pasti mendekati nilai teoritisnya atau frekuensi harapannya ini. Kalaupun ada penyimpangan, nggak terlalu jauh. Mungkin kalau 20 kali, paling nanti hasilnya 21 kali, 22 kali, gitu ya. Nggak mungkin, atau kemungkinannya kecil, gitu. Munculnya sampai 35 kali, gitu. Itu kemungkinannya kecil. Bukan berarti nggak mungkin ya, tetap mungkin. Cuman ya hampir mustahil, atau kemungkinannya sangat kecil. Oke, kita ke soal B. Peluang munculnya mata dadu bukan prima ganjil. Nah, ini kalau misalkan kita pakai cara biasa, yang bukan prima ganjil itu apa aja? Tadi prima ganjil 3 sama 5. Mata dadu yang bukan prima ganjil berarti 1, 2, 4, sama 6. Ya, berarti Na-nya 4. Kalau kita hitung PA-nya di sini, berarti PA kan sama dengan Na per NS. Ya kan, Na-nya sekarang 4, karena anggotanya ada 4. NS-nya tetap 6, berarti sama dengan 2 per 3. Ya. Atau kita juga bisa pakai rumusnya komplement. Kenapa? Ya, mata dadu bukan prima ganjil itu komplement dari mata dadu prima ganjil. Ya, jadi di sini anggapannya kita bisa pakai rumus yang P A aksen sama dengan 1 min PA. PA di sini yang mata dadu prima ganjil, berarti yang soal A tadi, sepertiga. Berarti 1 min sepertiga sama dengan 2 per 3. Sama hasilnya. Ya. Jadi kita dapatkan jawaban soal B, peluang munculnya mata dadu bukan prima ganjil adalah 2 per 3. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.